Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Syaputra, NPM 2335148. Di sini saya akan membuat video tentang membuat website menggunakan Vue.js dan router. Nah, di sini langsung saja saya perlihatkan studi kasusnya, yaitu kita membuat website ya berupa dengan judul sawit kita. Nah, nanti saya akan menjelaskan fitur-fiturnya dan perancangan struktur routingnya dengan menggunakan framework Vue.js dan router.vue. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu routing view. Routing view adalah konsep dan implementasi dari perutean dalam aplikasi Vue.js. Ini memungkinkan pengguna untuk navigasi di antara halaman dalam aplikasi tanpa perlu memuat ulang sebuah halaman, menciptakan pengalaman pengguna lebih cepat dan interaktif. Nah, di sini maksudnya yaitu ketika kita ingin membuat website, kita bisa membuat per halaman itu tidak dalam satu codingan, tetapi kita membuatnya per halaman pada website itu membuat dalam satu file. Dan selanjutnya misalnya kita saya berikan contoh, misalnya kita ingin membuat halaman pada halaman home website. Saya ingin membuat itu untuk filenya yaitu halaman untuk tampilan halaman saja. Misalnya saya ingin menampilkan halaman profil atau kontak. Di situ saya buat file pula lagi untuk halaman kontak tersebut. Begitulah cara kerja router di Vue. Di sini saya akan menginstal router dengan cara seperti biasa. Kita sebelum menginstal router, kita menginstal npm create feed add letters. Setelah itu kita langsung saja menginstal Vue root add 4. Di sini kita akan menginstalnya terlebih dahulu. Di sini kita langsung saja menginstalnya di dalam new terminal. Seperti di contoh, kita bisa dengan npm install Vue router. Di sini untuk routernya telah kita install. Di sini kita akan membuat folder yaitu dengan nama router. Salah, kita buat di dalam src saja. Dan kita juga buat
Nah, setelah itu di sini kita bisa membuat routing view-nya, yang dimana di dalam root kita buat di dalam app.view kita buat ada sebuah tempat pemanggilan dari root. Nah, di sini ada berupa path yang dimana slash pagar slash. Nah, di sini misalnya kita buat user view. Nah, kalau slash pagar slash user slash id. Nah, di sini merupakan tampilan album view. Nah, di sini juga misalnya kita membuat tampilan foto view, maka akan berubah menjadi album. Nah, di sini saya akan membuat sebuah website yang bernama Sawit Kita. Fitur-fitur yang akan saya gunakan yaitu home, sejarah, manfaat, produksi, jual beli, jasa, dan kontak. Nah, di sini saya membuat website berupa referensi dari tugas saya yang lalu. Nah, di mana saya membuat website Sawit Kita. Nah, di sini saya akan menggunakan router.view. Nah, baiklah, pertama saya akan membuat tampilan-tampilan home, sejarah, manfaat, dan lain-lain di dalam folder view. Sini kita buat filenya yaitu home.view. Terus kita buat lagi sejarah.view. Buat lagi Nah, setelah itu di dalam router kita akan membuat sebuah file yaitu dengan nama index.js. Oke, ini berupa template, nggak kita gunakan, yaitu kita hapus saja. Setelah itu kita akan membuat tampilan home-nya terlebih dahulu.
coba kita bisa melihat tampilannya. Ya, belum kita apt-nya belum kita panggil. Ini apa sih? Selanjutnya di dalam app.view kita membuat di dalam scriptnya kita akan memanggil import script. Di bagian main CS ya, kita akan import routernya juga. Ini kita import router.
Setelah itu pada indeks, di indeksnya kita akan menambah juga import filter. Di sini kita juga mengimport semuanya halaman-halaman. Di sini import halaman home. Selanjutnya kita akan mengimport sejarah. Kita dapat view, kita import manfaat dan manfaat, import produksi, view produksi kita import, di sini kita akan membuat pet dari masing-masing per halaman. Yang pertama kita akan membuat pet home dengan tanda plus dengan nama dengan name home dari komponen sini kita akan seperti kita membuat list-listnya. Itulah fungsi dari routernya. Selanjutnya kita akan membuat sejarah, pet sejarah. Komponen Oke, baiklah, di sini saya telah membuat isi-isi dari bagian kontak, yaitu di sini ada kontak page, di sini ada untuk home, di bagian home tampilan awal pada website sawit kita nanti. Selanjutnya ada bagian untuk jasa .view. Di sini tampilan berupa seperti kayak jasa dari orang-orang yang bisa melakukan pemanenan sawit, dan di sini ada jual beli.
Nah, di sini di bagian jual beli ada berupa seperti kita bisa membeli atau menjual buah sawitnya, dan kita juga bisa membeli sebuah produk, yaitu pupuk atau kayak seperti jenis racun untuk rumput. Nah, di sini di bagian kontak, yaitu isi dari kontak. Nah, di bagian manfaat, yaitu ada berupa seperti manfaat buah kelapa sawit. Nah, di bagian produksi seperti informasi produksi buah kelapa sawit di Indonesia. Nah, di bagian sejarah berupa sejarah singkat dari buah kelapa sawit. Nah, di bagian app.view, di sini kita berfungsi untuk menampilkan import dari navbar. Nah, kita mengimport navbar dari komponen navbar.view. Nah, di sini saya sedikit menambahkan sebuah kayak fitur gelap dan terangnya. Nah, di bagian main.js, di sini kita untuk mengimport isi dari app.view dari sini. Nah, kita juga mengimport dari routernya, yaitu router index.js. Nah, dan selanjutnya di bagian navbar. Nah, di bagian navbar ini berfungsi sebagai tempat kita seperti berupa seperti link di bagian atas website pada umumnya. Nah, di mana pada tanda slash, nah, di sini kita cukup untuk menampilkan home. Nah, ketika ada slash sejarah, maka berpindah pada tampilan slash sejarah. Slash manfaat, kita akan berpindah pada slash manfaat. Slash produksi, begitu juga berpindah ke produksi. Slash jual beli berpindah ke slash jual beli. Slash jasa berpindah ke jasa, dan slash kontak berpindah ke kontak. Jadi kita tahu kita berada di bagian mana, di bagian mana kita berada. Nah, ini sebagai navigasi pada website kita. Itu adalah salah satu fungsi dari router. Baiklah, di sini ada index.js. Nah, di sini kita memanggil satu persatu dari halaman per halaman yang telah kita buat, yang dimana kita mengimport home kita panggil dari view. Nah, kita panggil dengan namanya home.view. Kita juga mengimport sejarah. Nah, sejarah kita ambil dari views dan kita panggil namanya yaitu sejarah.view, dan begitu selanjutnya. Nah, di sini constructors. Nah, di sini berupa list, yang dimana ketika kita berpindah-pindah, maka navigasinya juga berubah seperti slash sejarah, slash manfaat, slash produksi, slash jual beli, slash jasa, slash kontak. Baiklah, langsung saja kita akan membuka outputnya. npm run dev. Nah, jadi beginilah tampilan home pada website sawit kita. Nah, di sini ketika kita berada di home, localhostnya masih kosong, tidak ada tanda navigasi kita berada di mana. Ketika kita mengklik sejarah, maka pada bagian link localhostnya terdapat slash sejarah di mana kita berada. Jadi kita tahu
berada kita di mana. Begitu juga di manfaat. Di manfaat ada beberapa manfaat kelapa sawit. Di bagian produksi maka berubah juga pada link lokalnya produksi kelapa sawit. Begitu juga jual beli. Di jual beli kita dapat bisa transaksi kepada sebuah toko atau sebuah penadah sawit. Dimana kita bisa menjual, kita bisa membeli. Di sini ada juga penjualan pupuk dan racun rumput. Di sini ada beberapa listnya. Di bagian jasa kita bisa memesan jasa seseorang agar bisa bekerja di perkebunan kita. Di sini ada beberapa list jasa yang ada di website ini. Dan di bagian kontak ada beberapa kontak dengan nama lengkap, email, bisa kita mengirim pesan ke pembuat websitenya. Dan kita juga bisa ada sebuah fitur gelap dan terang. Di sini masih belum sempurna fitur ini. Jadi harap maklum saja. Di sini seperti kita lihat di bagian linknya kan masih kosong. Ketika kita buat slash sejarah, maka kita langsung pindah ke sejarah kelapa sawit. Begitu juga kita bisa berpindah ke slash kontak. Salah. Kita bisa berpindah ke kontak dengan cara slash kontak. Di produksi juga bisa slash produksi. Langsung kita berpindah ke produksi. Jadi salah satu fungsi dari routers yaitu kita tahu di mana bagian mana yang kita berada saat ini. Dan pada programmer kita dapat mudah di mana letak kesalahan atau sebuah error pada codingan. Misalnya kita buat error sebuah codingan home. Di sini tampilannya tidak akan di sini langsung muncul di mana errornya berada di bagian di router project di src di folder view, yaitu nama filenya home.view. Jadi kita sebagai programmer, jadi kita gampang menemukan tempat error dan gampang juga kita mengedit di mana atau mengupgrade sebuah website tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.